Halo teman-teman, balik lagi sama aku Nekara. Hai, di video kali ini kita bakal belajar caranya bikin Google Formulir. Nah, langsung aja kalian buka Google-nya atau apapun itu yang bisa kalian buka Google Drive-nya ya. Langsung aja kalian ketikkan Google Drive. Nah, setelah muncul, kalian langsung klik yang bagian Google Drive, lalu kalian klik yang buka drive Anda. Nah, ini adalah tampilan dari Google Drive aku ya. Setelah masuk ke bagian Google Drive-nya, kalian langsung klik yang bagian kiri atas yang tanda plus atau tanda tambah baru. Lalu kalian klik Google Formulir yang bagian formulir kosong. Nah, ini dia bagian dalam formulirnya. Di sini ada bagian judulnya. Jadi nanti kalian mau bikin judul apa nih di formulir kalian. Nah, di sini aku taruh suka-suka aja ya. Karena ini kan cuma buat contoh, jadi aku bikinnya asal-asalan aja. Tapi nanti kalian bisa sesuaiin sama kebutuhan kalian. Nah, di sini aku pengen bikin nih judul dari pertanyaan aku tuh apa. Jadi aku tambahin di bagian kanan tadi tuh kan ada bagian yang tambah pertanyaan tuh yang tulisannya T sama T. Nah, kalian pencet itu buat bagian judul baru maksudnya gitu kan. Nah, ini aku tambahin judulnya. Aku mau cari biodata nih ceritanya, biodata anak SD. Nah, di bagian bawah sini kita udah mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang bisa direspon sama orang. Nah, kalau kalian masukin tulisan nama lengkap, dia otomatis di sebelah kanannya itu jawaban singkat. Tapi kalian bisa ganti juga tuh, bisa pilihan ganda, paragraf, atau checklist. Nah, di sini aku masukin wajib isi ya, biar nanti si responden atau si pengisinya itu nggak bisa nge-skip atau nggak bisa ngelewatin pertanyaan yang ini. Jadi mau nggak mau harus diisi. Untuk nambah pertanyaan, klik juga di bagian sebelah kanan tanda tambah, ada tulisan tambah pertanyaan, kalian klik itu untuk pertanyaan baru. Nah, di sini aku taruh kelasnya, karena aku ini mau bikin buat anak SD nih ceritanya, jadi aku taruh kelasnya 1 sampai kelas 6 ya. Nah, untuk yang bagian kalian bisa isi kayak gini atau pilihan ganda yang tadi di kanan sebelah kanan atas itu bisa diganti pilihan ganda ataupun jawaban singkat ataupun paragraf dan lain-lain juga. Kita tambahin lagi pertanyaannya ya. Nah, di bagian pertanyaan ini juga kalian bisa masukin pertanyaan-pertanyaan sesuai kebutuhan kalian. Kalau misalkan kalian butuh alamat lengkap, kalian bisa masukin paragraf. Nah, paragraf itu fungsinya biar dia bisa masukin kalimat itu banyak. Kalau jawaban singkat dia nggak bisa tuh yang namanya masukin jawaban tuh panjang-panjang, selengkap-lengkapnya tuh nggak bisa. Nah, untuk bagian tanggalnya juga itu buat memudahkan kalian juga ya. Jadi bisa dimasukin tanggal di bagian yang responden tadi untuk pengisinya. Nah, untuk pertanyaannya semuanya aku wajib isi karena aku pengennya semua pertanyaan itu terjawab ya. Oke, ini aku tambahin judul baru untuk pertanyaan-pertanyaan yang baru juga. Oke, di video kali ini aku baru bikin dasarnya aja ya, jadi kalian tuh tahu kalau Google Formulir ini tuh bisa diganti-ganti jenis jawabannya, kayak yang tadi aku bilang, pilihan ganda kah, atau jawaban singkat kah, atau paragraf kah, atau tanggal.
Nah itu juga bisa kalian ubah. Nah itu masih dasar-dasarnya aja ya. Buat video nanti bagian pertanyaannya tuh dipisah-pisah per slide, jadi nanti ada yang per slide itu di video selanjutnya, ditungguin aja ya. Oke, ini karena aku bikinnya soal SD, ceritanya aku lagi ulangan kali ya. Lagi ulangan ceritanya, aku bikin soal SD ini ada pilihan gandanya, PG-nya. Aku cari jawabannya itu selalu pilihan ganda ya kan. Nah habis ini nanti kita bikin esainya nih, karena kan biasanya kalau ujian juga kan ada pilihan ganda, ada esai itu kalau anak SD. Nah ini dia nih, kita masukin judul baru untuk pertanyaan yang baru. Nah aku ingetin lagi ya, ini aku bikinnya baru dasarnya aja, jadi baru satu slide aja si Google formulirnya itu. Jadi satu slide itu ada seluruh pertanyaan yang aku bikin. Ini aku ngasal banget sih ngasih pertanyaannya, tapi nggak apa-apa ya, kan namanya juga anak SD. Ini Bapak Budi ya kan, ini Mama Budi. Nah jadi siapa dong anaknya dari si mama sama bapaknya ini? Nah kalian bantu jawab ya guys. Aku mau jawaban singkat aja, soalnya kan jawabannya cuman Budi ya kan. Jadi aku mau jawaban singkat aja. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Oke, nanti kalau Google Form ini udah selesai, nanti juga kita mau coba ya, ini beneran berhasil atau enggak nih. Jadi nanti abis ini kita bakal coba, biar kalian juga tahu tampilannya kalau misalkan kalian di posisi responden. Nah, aku kira segitu aja pertanyaan-pertanyaan aku ya. Nah, di bagian atas kiri ini judul dari formulir yang mau kalian simpan. Jadi ini bukan judul yang kalian sebarkan. Jadi ini cuman buat biar kalian gak bingung aja nge-save filenya. Kan kalau misal kalian mau bikin Google Form langsung banyak gitu, nanti kalian bingung nih cari-carinya gitu kan. Jadi kita namain aja tuh sesuai yang kalian pengen. Oke, kita cek-cek lagi pertanyaannya maksudnya. Kita cek-cek lagi pertanyaannya, ini udah sesuai sama apa yang aku mau ya. Oke, kita cek-cek. Aku mau benerin yang salah-salah dikit. Kiranya udah, yang lainnya. Oke, ini penting banget ya buat kalian buat ngecek pertanyaannya itu typo atau enggak, karena kan ya namanya Google Form ini kan berkaitan sama orang banyak ya, pasti kalian bakal nyebarin ke orang banyak. Jadi harus dicek-cek lagi. Nah, kita coba kirim. Aku pengen ngumpulin alamat email nih yang ngisi, jadi aku checklist. Nah, buat linknya bisa diperpendek ya, habis itu kita salin. Aku mau ngirim link ini dari WhatsApp. Nah, WhatsAppnya jangan lihat. Jadi kalian lihat yang dibutuhin aja ya WhatsAppnya. Jadi aku mau taruh di sini. Ini grup aku dan diriku sendiri, jadi cuman aku aja sendiri buat tugas kuliah biasa. Nah, ini misal kita kirim nih ke anak murid kita gitu kan, atau ke teman kita, udah kirim. Nah, sekarang kita posisi menjadi si pengisi jawaban. Nah, ini dia tampilan si pengisi jawaban. Jadi kita isi aja nih, kita isinya yang benar biar pintar kita.
biar nanti kita dapat nilai 100 kan. Ini biodatanya juga aku pengen ngisi yang bener banget biodataku, enggak sih, bohong. Ya pokoknya ini tampilan kalian ketika kalian menjadi responden ya, atau pengisi Google Formnya. Ini kita jawabin semua. Nah ini jawaban singkatnya, jawaban paragrafnya, jawaban pilihan gandanya. Ini semuanya tampilannya kayak gini. Nah karena aku bikinnya tadi cuma 1 lembar, nggak di bagian-bagian atau nggak dibikin slide-slide gitu, jadi ini juga cuma 1 lembar. Setelah aku klik kirim langsung selesai. Oke, langsung kita cek nih jawaban yang tadi kita isi. Nah ada, kita balik ke Google Formnya di bagian respons. Kita udah ngumpulin 1 tanggapan, yaitu diriku sendiri. Kita cek semuanya udah keisi. Nah kalau misalnya tadi kita mau nggak ngisi itu tuh nggak bisa ya, karena tadi kita nyalain wajib diisi, itu mau nggak mau harus ngisi. Nah buat pertanyaan juga di bagian respon kita bisa lihat nih, pertanyaan ke-1 siapa aja yang udah jawab, pertanyaan kedua dan seterusnya itu bisa dicek di bagian yang pertanyaan. Kalau mau ngecek bagian perorangan nih bisa klik di individu. Nah individu itu gunanya buat ngecek per nama atau per user. Jadi satu email misalkan dia ngisi si namanya si Udin gitu kan. Nah si Udin ini nanti kita bisa cek nih jawabannya si Udin tuh apa aja gitu. Oke, kayaknya itu aja cukup dari aku. Untuk next tutorialnya bisa kepoin video selanjutnya. Bye bye.